Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, kembali pada hari ini kita berjumpa bersama dengan Teacher Jumadi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lonceng kesadaran. Baiklah Ananda semua, setelah kita bersama-sama mendengarkan lonceng kesadaran, semoga kita bisa lebih siap dalam menerima materi yang akan teacher sampaikan. Ananda semua, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang minggu keempat pasca penerangan sempurna Buddha Gautama yang kemudian kita kenal dengan Ratanagara Sataha, di mana Buddha berdiam di Istana Permata yang beliau ciptakan atau di Wisma Permata yang beliau ciptakan. Terus selanjutnya kita akan membahas materi tentang minggu kelima pasca Buddha mencapai penerangan sempurna. Baik Ananda semua, pada minggu kelima setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, Buddha kemudian beranjak dari Wisma Permata di dekat pohon Bodhi, dan kemudian Buddha berjalan jauh dari pohon Bodhi tersebut. Kemudian Buddha berdiam di sebuah pohon yang dikenal dengan nama pohon, yaitu pohon Ajapala. Pohon ini tumbuh di sekitar pohon Bodhi, dan di sana Buddha kemudian meresapi kebahagiaan pembebasan yang telah beliau capai, atau yang kita kenal dengan Vimutti Saka selama 7 hari. Ketika Buddha sedang sadar penuh dalam kondisi samadhi atau meditasinya, tiba-tiba datang seorang petapa yang sombong menghampiri Buddha Gautama. Petapa ini bisa dikatakan dia dari kasta Brahmana atau disebut juga sebagai seorang Brahmin. Jadi seseorang dari kasta Brahmana atau seorang Brahmana di India itu disebut sebagai seorang Brahmin. Brahmin ini atau petapa ini kemudian tanpa rasa hormat bertanya kepada Buddha dengan pertanyaan seperti ini. Dalam hal apa seseorang ini dikatakan sebagai seorang Brahmana, dan dalam kondisi-kondisi apa saja seseorang bisa dikatakan sebagai seorang Brahmana? Menanggapi dari pertanyaan Brahmin tersebut, kemudian Buddha menjawab dengan jawaban seperti berikut ini. Seseorang dikatakan sebagai seorang Brahmana, ia yang menyingkirkan kejahatan, tidak sombong, tidak ternoda, dan memiliki pengendalian diri serta sempurna di dalam pengetahuan, menjalani kehidupan luhur dan tidak memiliki keangkuhan terhadap apapun di dunia ini, maka ia yang layak disebut sebagai seorang Brahmana. Mendengar jawaban dari Buddha, Brahmin ini kemudian mengacuhkan dan merasa tidak setuju dan tidak puas dengan jawaban dari Buddha. Kenapa? Karena pada saat itu tradisi di India bahwa seseorang dikatakan suci atau seseorang dikatakan sebagai seorang Brahmana berdasarkan pada garis keturunan. Brahmana tersebut atau Brahmin itu kemudian tidak puas dengan jawaban Buddha dan pergi berlalu begitu saja. Setelah Brahmin yang bertanya tadi pergi, kemudian ada godaan dari 3 putri Mara terhadap Buddha Gautama pada saat itu. Ketiga putri Mara ini kemudian mewujudkan diri menjadi putri-putri yang sangat cantik, yang merupakan jelmaan dari putri Mara, dan mereka dikenal dengan Tanha, Rati, dan
raga. Tanha itu berarti kekeliru tahuan. Ya, kemudian arati itu berarti kebencian, dan raga ini berarti ketamakan atau pemuasan nafsu indriyawi atau pemuasan nafsu dunia. Karena Buddha sudah tidak memiliki ketamakan, kemudian tidak memiliki kebencian dan tidak memiliki kekeliru tahuan, ya maka godaan dari ketiga putri Mara ini sama sekali tidak mempengaruhi Buddha, dan Buddha sama sekali tidak tergoyahkan. Karena Buddha sama sekali tidak tergoyahkan dengan tipu daya dan rayuan dari ketiga putri Mara, kemudian ketiga putri Mara ini lenyap dari hadapan Buddha. Peristiwa pada minggu kelima ini dikenal dengan Ajapala-sataha, di mana Buddha berdiam di bawah pohon Ajapala. Kemudian Buddha menjawab pertanyaan dari seorang Brahmana yang sombong, dan kemudian Buddha mengalahkan tiga putri Mara. Baik Ananda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk peristiwa di minggu kelima setelah Buddha mencapai penerangan sempurna. Untuk selanjutnya, teacher berharap Ananda dapat membuat kesimpulan dan ringkasan dari materi yang telah teacher sampaikan, dan teacher berharap Ananda semua senantiasa menjaga sila atau moralitas tata susila etika Ananda semua, sehingga Ananda semua menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkarakter, memiliki sopan santun, tata krama terhadap semua orang yang berada di dekat Ananda semua. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Aurahontu, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.